Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja dan puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas yang mudah-mudahan ke semua aktivitas itu senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kehariban junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya, juga termasuk kita dan bahkan umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur ya. Baru saja kita menyelenggarakan puncak dari pemilu pemungutan suara. Alhamdulillah secara pelaksanaan cukup aman, damai kita rasakan. Itu di dunia nyata, walaupun di dunia maya masih ramai gitu ya. Ya mudah-mudahan kerukunan, kedamaian dari bangsa kita tetap terjaga, terpelihara, terlebih bahwa negara kesatuan Republik Indonesia kita tetap utuh dan juga mudah-mudahan kita semua menjadi warga bangsa yang sejahtera lahir maupun batin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita di beberapa pertemuan yang lalu itu membahas tentang istikharah dan musyawarah sebagai salah satu atau dua di antara jalan keluar yang diberikan oleh Islam terkait dengan berbagai persoalan. Nah, kita nanti akan lanjutkan pada bab ini, mungkin satu bab dengan dua hadis pendek ini, yang kemudian kita karena menyongsong Ramadan, karena beberapa hari ke depan kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal 11, tetapi ketika kita lihat dari sudut hisab itu mungkin masih rendah ya ketinggian bulannya, dan juga elongasinya mungkin juga masih bisa diperdebatkan, sehingga ada kemungkinan awal Ramadan tahun ini itu berbeda itu, ada kemungkinan berbeda, mungkin tanggal 11 dan mungkin bisa jadi yang tanggal 12 bisa jadi lebih banyak, bisa jadi gitu. Karena kan kita ini punya wilayah yang juga luas, dan dari sisi hisab itu kan setiap matlak punya perbedaan. Jadi kalau di wilayah barat misalnya Aceh sampai dengan Sumatera Barat, bahkan sampai dengan Banten dan Jakarta pinggiran ini sudah masuk waktu, katakanlah dalam ketinggian 1 derajat atau di bawah itu, berarti Indonesia tengahnya itu masih 0, Indonesia Timur masih -1, masih di bawah ufuk. Gitu ya. Tapi kalau di barat sudah 2 misalnya, ya di timur 0. Itu biasanya sepakat itu. Kemungkinan, tapi bisa juga tidak karena tidak dilihat. Gitu. Tapi bisa saja disepakati karena timur sudah 0.
Tengah sudah 1, barat sudah 2. Tapi juga yang perlu diperhatikan bagi kita adalah yang lebih kecil daripada itu. Misalnya saya suka memprotes kepada beberapa yang membuat imsakiyah untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kalau dari sisi hisab itu nggak bisa dikatakan dan sekitarnya, karena Bogor saja itu lebih dahulu bisa 2 menit. Tangerang, kawasan Balaraja itu harus lebih lambat 2 menit, Serang 3 menit. Jadi kalau Jakarta TVRI menyiarkan azan Allahu Akbar, itu berarti untuk wilayah Bogor sudah lebih dahulu 2 menit, untuk wilayah Balaraja apalagi Serang harus nunggu itu. Jadi kalau ikut-ikutan buka puasa, jangan-jangan puasanya nggak diterima kalau belum waktunya, belum maghrib gitu. Ini saya kira juga perlu menjadi perhatian kita ya. Sepintas saya bicara begitu sebelum kita memulai bab ini. Mari kita awali sebagaimana biasa kajian kita malam hari ini, yang mungkin ya saya katakan ini kalau mau Ramadan, kalau nanti dipotong Ramadan atau Ramadan terus ya Allah alam, nanti kita tunggu saja soal jadwal. Tetapi ini kalau istilah pengajiannya orang-orang kampung di Jakarta, majelis taklim, ini penutupan pengajian sebetulnya begitu gitu kan. Ya, kita awali dengan sebagaimana biasa membaca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan tentu mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada hidup kita, umur kita, kesehatan kita, apalagi doa-doa kita akhir-akhir ini kan Allahumma barik lana fi Rajaba, sudah lewat Rajabnya, ya barik lana fi Sya'ban ya. Wa balighna Ramadan ya, mudah-mudahan Allah berkahi umur kita di bulan Sya'ban ini dan menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan, baik Ramadan yang tinggal katakanlah beberapa hari ke depan ini, atau juga kepada Ramadan yang akan datang di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ya. Yang kedua ya Fatihah itu juga kita niatkan kalau ada saudara-saudara kita yang sakit, kurang sehat, terganggu kesehatannya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Yang ketiga, saudara-saudara kita mungkin sedang bertugas di lapangan, juga Allah memberikan perlindungan dan kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Dan juga saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah, menderita di berbagai belahan dunia, saudara-saudara kita muslim kita doakan juga mudah-mudahan segera keluar dari krisis, keluar dari tekanan-tekanan, keluar juga dari gempuran-gempuran seperti saudara-saudara kita di berbagai negara termasuk di Palestina dan beberapa mungkin ada saudara kita yang muslim di Ukraina atau di Rusia atau di berbagai Timur Tengah, di mana-mana. Mudah-mudahan Allah segera keluarkan dari krisisnya dan kembali ke alam kedamaian seperti alhamdulillah kita rasakan, dan mudah-mudahan kedamaian kita juga terus berlangsung hingga ila yaumil qiyamah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kemarin kita tadi bicara soal istikharah dan musyawarah. Musyawarah kita sudah agak panjang bahasnya karena terkait juga dengan penyelenggaraan pemilu. Yang pemilu itu dalam konteks modern ini adalah merupakan manifestasi daripada musyawarah itu. Musyawarahnya berapa lama? Pokoknya musyawarahnya ditentukan ketika membuat undang-undangnya tentang pemilu. Diawali dengan pendaftaran sampai dengan pelantikan, itu adalah proses musyawarah. Syura terjadi di situ ya. Nah itu kita sudah bahas, dan model-model kepemerintahan juga kita singgung kemarin di zaman khalifah atau kekhulafaur rasyidinan. Itu kita juga melihat beberapa model, beberapa cara, beberapa metode dalam menentukan pemimpin itu. Ada yang dipilih secara demokratis, secara langsung, ada ditunjuk seperti putra mahkota, ada yang dipilih tetapi oleh kalangan terbatas seperti kalau kita itu oleh MPR,
tapi di zaman sahabat-sahabat juga berlangsung seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke bab ke-98. Babnya itu babu istihbabiz zihab ilal aidi wa iyadatil marid wal haji wal ghazwi wal janazati wa nahwiha min tariqin warruju' min tariqin akhar li taksiri mawadi'il ibadah. Jadi bab yang memberikan anjuran ya untuk az-zihab ilal aid, pergi untuk melakukan sholat id, wa iyadatil marid, nengok orang yang sakit, wal haj, melakukan perjalanan haji, wal ghazwi, untuk berperang, ghazwah, wal janazati, bahkan untuk menjenguk atau mensolatkan dan sampai kepada mengantarkan kepada penguburannya, al janazah, wa nahwiha, dan semodel-model itu ya. Nah, jadi berbagai bentuk ibadah tentu ini. Min tariqin warruju' min tariqin akhar. Jadi pergi melalui jalan yang satu dan pulangnya melalui jalan yang lain. Itu. Min tariqin warruju' min tariqin akhar li taksiri mawadi'il ibadati. Dalam rangka memperbanyak amal ibadah. Jadi kita kalau mau masuk masjid dari pintu ini kemudian keluar dari pintu sana agak berputar, itu dalam konteks dalam judul bab ini adalah memperbanyak ibadah gitu ya. Meskipun dalam tafsirnya di sini para ulama menyebut berbagai pendapat, ada karena antara lain misalnya memperbanyak silaturahim di jalan ya, terutama dalam Id, ketika kita jalan ketemu dengan orang-orang yang kita lalui di sini, pulang lewat yang sebelah sana ketemu dengan orang-orang yang tetangga di sebelah sana. Jadi dari sini misalnya ada 10 tetangga, kita bersalaman, sebelah sini ada 10 tetangga lagi, udah 20 tetangga. Tapi kalau hanya satu jalan balik lagi ke situ, itu juga gitu. Jadi kurang. Antara lain ada yang mengatakan begitu. Ada yang dalam rangka selain memperluas jangkauan silaturahim, ya langkah-langkah itu kan dihitung. Kalau dari situ balik lagi ya terhitung sekian saja. Tadi 10 balik lagi 10, 20. Tapi yang ibadah kan katanya, kata banyak para ulama ini menyebut yang perginya itu. Ketika pulangnya mah ya nilainya ada ibadah tetapi nggak dihitung lagi itu langkahnya ketika perginya. Maka kalau keluar lewat jalan lain itu masih terhitung, itu jalannya jauh gitu ya. Nah seperti itu. Ya, ada juga yang mengatakan dalam rangka mencari keamanan gitu. Ini dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi dari Mekah ke Yathrib, Madinah, hijrah, itu Nabi muter gitu. Nah, kenapa muter? Enggak semata-mata ibadah, itu juga menghindari intaian musuh. Perginya ke jalan lain dulu. Harusnya misalnya ke selatan, ini ke utara dulu. Berputar. Ya, itu antara lain disebutkan demikian. Jadi beberapa motif dari yang dibaca oleh para ulama ketika jalan menuju satu tempat keluar melalui jalan yang berbeda. Nah itu motifnya macam-macam, tetapi dalam konteks agama itu bernilai ibadah, terutama dikaitkan dengan pergi menuju sholat Id, menengok orang yang sakit, melakukan bepergian untuk ibadah haji, umroh, kemudian bahkan untuk melakukan ghazwah, peperangan, jihad fisabilillah, juga menjenguk jenazah, bukan menjenguk lagi, orang marid itu dijenguk orang sakit, tapi jenazah itu 4 kewajiban kita. Pertama, kita memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan atau memakamkan. Itu kewajiban kita. Kalau sama sekali tidak ada yang melakukan itu, maka dosanya bagi kita semua, dosa kifayah berjamaah. Tapi kalau sudah ada 1-2 orang yang mewakili melakukan itu, kita nggak kena dosa, tapi tentu nggak dapat pahala. Tapi kalau kita menjenguk kemudian juga ikut memandikan, tapi jarang kan memandikan itu sekarang profesional.
Ya, yang diutamakan memang keluarga gitu ya. Keluarga pun sesuai dengan mahramnya gitu. Tapi kita ini sekarang ogah pusing, bahkan banyak yang takut, yang ada yang mohon maaf, naudzubillah, jijik segala macam, padahal itu kan nggak boleh. Ya, itu ya. Tapi kita nggak bisa alasannya gitu, nggak biasa sebetulnya. Karena kan nggak, siapa sih yang biasa memandikan mayat? Ya ahlinya itu, yang ahlinya. Padahal sebetulnya mestinya tidak ada profesionalisme dalam soal ibadah, karena ibadah itu kewajiban semua, kita semua harus bisa gitu. Jangan sampai orang angkat tangan semua karena nggak bisa, wah itu bahaya, itu dosa semua jadinya. Jadi dari memandikan, mengkafani, kemudian mensolat jenazahkan sampai kepada menguburkan atau memakamkan. Pada waktu menguburkan, nah itu kan kata Nabi menyertai mayat itu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahlinya atau keluarganya, temannya, kerabatnya, malnya, hartanya, termasuk mobil Alphardnya mungkin yang ngantar juga itu. Hartanya kalau banyak gitu. Kalau mewah-mewah ya mobilnya mewah. Yang terakhir wa amaluhu, amalnya. Katakanlah Al-Fatihahnya. Al-Fadnya ikut, Al-Fatihahnya ikut. Tapi yang 2 balik lagi, ahlinya balik lagi, nggak ada, istrinya walaupun dicintainya atau anaknya mencintainya nggak ikut ya, pasti pulang lagi, apalagi teman-temannya yang lain-lain. Demikian juga maluhu, malnya, Alphardnya itu mobil Alphard yang bagus, yang baru dibelinya, balik lagi. Tapi yang ketiga amaluhu, nah itu yang yabqa, yang kekal menemani. Al-Fatihahnya ikut, tapi kalau Alphardnya pulang lagi gitu. Nah, itu kan kalau mayat. Nah, ini dalam konteks di mana kita harus datang dari satu arah dan keluar dari arah yang lain atau pulang dari arah yang lain, adalah dalam rangka memperbanyak ibadah. Nah, hadis yang pertama atau ke-719 yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafat tariqa, rawahul Bukhari. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, biasanya Jabir ini bin Abdullah ya. Jabir itu bin Abdullah, kalau Zubair itu bin Awam. Ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul idin, adalah ketika pada hari Id, maksudnya mau melaksanakan sholat Id, apakah Idul Fitri atau Idul Adha, khalafat tariq, berbeda jalan. Maksudnya dikatakan khalafat tariq, yakni zahaba fi tariqin wa raja'a fi tariqin akhar. Jadi pergi dari satu jalan, sementara pulangnya, roja'a, baliknya, fi tariqin akhar, melalui jalan yang lain. Kalau kita kan ada jalan itu dipilih kalau ada jalan pintas dalam kehidupan ini, yang dekat saja, padahal yang pahalanya banyak tuh yang jauh. Dan kita juga sudah membahas kemarin, nggak usah lari-lari, ini sudah mulai sholat, ayo kita lari-lari, tidak usah. Apa yang ditemukan itu ikuti. Misalnya tinggal 1 rakaat itu ikuti, yang kurang kita tambah, kita sempurnakan, bukan ditambah, saya ditambah, disempurnakan, kan gitu. Jadi nggak boleh kita lari-lari dalam rakaat, ini takut ketinggalan sholat, enggak. Dalam hadis itu kan orang beriman itu ya biasa saja jalan, jauh ya nggak apa-apa, ketinggalan ya nggak apa-apa, gitu. Niatnya itu sudah ibadah semua itu. Ya memang bagus sih dari awal, makanya itu kan harus dari awal. Ini kalau sudah mulai gimana tergesa-gesa, nggak perlu gitu kan di dalam hadis-hadis yang terdahulu. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa datang dari satu tempat, perginya atau pulangnya kepada pintu atau tempat yang lain gitu ya. Ini hadis yang pertama. Ada 2 hadis ini. Hadis yang kedua pendek-pendek juga, atau ke-760 ya, tadi ke-719, maaf bukan 60 ini, 720 ya. Tadi soalnya 19. Ya maklum, kecil tulisannya.
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqis syajarah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari jalan asy-syajarah, wa yadkhulu min tariqil mu'arris, sementara masuknya dari jalan Mu'arris. Nah, itu di Madinah ini jalannya apa itu, syajarah itu disebutkan sebagai Dzulkhulaifah, kemudian di Mu'arris satu lagi, jalan yang berbeda ya, pergi dan pulang dari jalan yang berbeda. Wa yadkhulu min tariqil Mu'arris. Wa idza dakhala Makkah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk kota Makkah, dakhala minas saniyatil aulia, jadi dari saniyatul ulia, jadi yang posisi yang agak tinggi barangkali ya, gitu ya. Wa yakhruju minas saniyatis sufla, tapi keluarnya dari arah yang lain, yang posisinya mungkin lebih rendah ini. Tapi sekarang ini kan kalau dari arah, katakanlah Jarwal, itu kan turun dari arah mana, kalau Masjid Kucing dari kawasan Sulaiman itu malah agak nanjak sedikit. Tapi kalau dari terowongan dari arah Mahbas Jin, arah Mina sana, nah itu memang malah naik tangga malah. Itu karena dari terowongan kan, dari bawah. Wallahu alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau misalnya dilahirkan di kawasan Maulid Rasul yang sekarang menjadi maktabah, itu kan sekarang sih datar, mungkin dulu agak lebih tinggi sedikit itu. Karena kesananya kan Jarwal itu naik ke atas itu, dari agak tinggi, maka ke Masjidil Haram itu, ke Ka'bah itu agak turun. Tapi kalau keluarnya melewati kawasan, saya nggak tahu lagi barat, timur, utara, selatan di sana, karena kan orang semua menghadap Ka'bah. Ka'bah itu ada di utara atau selatan, ya tergantung orang dari arah mana. Jadi kita nggak berpikir lagi tuh, ini di arah mana gitu nih. Misalnya kalau ke arah, perasaan saya barat gitu, misalnya ke arah barat, ke Masjid Kucing, ke Sulaimaniyah, itu kan rasanya agak lebih rendah ke sana gitu, seperti itu, katakanlah demikian gitu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dari arah Maulid Rasul, berarti masuknya ke Babus Salam, persis itu di Babus Salam ya, keluarnya dari bisa ke Bab Malik ke kiri, sehingga ketemu jalan Ajiyad yang panjang misalnya, kalau sekarang ini gitu ya. Kalau dulu kan belum ada mungkin jalan Ajiyad begitu, wallahu alam ya. Jadi seperti itulah intinya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dari satu arah, keluar dari arah yang lain ketika beliau memasuki masjid, atau pergi ke menengok orang sakit, atau menjenguk misalnya menyolatkan jenazah, atau juga bahkan melakukan jihad fisabilillah dan lain-lain yang terkait dengan amal perbuatan yang bernilai ibadah. Dan ini dimaksudkan dalam rangka, dalam teks ini adalah memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira untuk bab ini kalau ada pertanyaan boleh, tetapi saya akan lanjutkan sedikit mengenai bulan Sya'ban. Kalau orang Jawa nyebutnya bulan apa, Sya'ban juga ya? Ruwah. Pak Idris, Ruwah. Orang Betawi ya bulan Ruwah, bulan Arwah. Karena katanya di dalam beberapa riwayat itu memang ruh orang-orang muslim, orang mukmin itu rudat ilaih, jadi dikembalikan ketika diziarahi itu. Karena itu orang-orang di bulan ini biasanya, kalau orang Jawa apa istilahnya, punya istilah nyekar apa nyadran atau apa begitu ya, tapi orang kita pada umumnya pada teks-teks keagamaan itu ziarah. Jadi kosmologi kita itu sebagai orang Islam memang tetap mengingat kepada hakikat hidup yang pada suatu saat pasti ada kematian, kan gitu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Karena itu ketika menjelang Ramadan bukan saja kita bersedekah kepada orang-orang hidup
tapi juga bersedekah dalam tanda petik kepada orang yang sudah meninggal, keluarga kita, terutama orang-orang tua kita. Bersedekahnya bukan makanan, bersedekahnya adalah doa, gitu, mendoakan mereka. Maka tadi dalam konteks guyon itu, kalau mobil Alphard itu balik lagi, tapi Al-Fatihah itu kan sampai kepada yaumul qiyamah. Bahkan dikatakan di dalam beberapa hadis, syafi'an li ashabi. Nanti yang kita baca itu dalam rangkaian Al-Quran, termasuk Al-Fatihah di dalamnya misalnya, kita baca itu menjadi syafaat bagi kita. Artinya penolong kita itu, yang menemani kita di alam kubur, ya itulah salah satunya. Selain amal-amal ibadah yang lain, selain kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, karena itu kita dianjurkan, terutama yang laki-laki, itu sampai berziarah. Kenapa? Antara lain mengingat kematian, dan juga kita akan di sana. Dan ketika kita ingat akan kematian, kan kita harus bawa bekal. Orang kita pulang kampung aja kalau nggak bawa bekal, nggak enak gitu ya. Pulang kampung. Nah, ini pulang kampung yang abadi, yang berlangsungnya entah berapa ribu tahun kalau ukuran manusia, sampai dengan hari kiamat. Mungkin kalau yang kita udah deket-deket hari kiamat masih mending. Kalau yang sudah dari sejak ribuan tahun yang lalu, ini nunggu kapan kiamat katanya, ini kira-kira begitu kan. Ada yang kesel, ada yang, tapi kalau yang senang insya Allah dimanapun nggak ada masalah kan. Ya, pulang kampung, di kampung senang gitu, sebulan nggak terasa gitu. Tapi kalau nggak senang kita, atau nggak punya duit atau apa begitu, pulang kampung 2 hari aja udah pengen balik lagi buru-buru kan itu. Nah, kalau di akhirat, pulang ke akhirat, pulang ke alam baka melalui pintu kubur, ya nggak bisa balik lagi. Yang ada penyesalan saja kan, sudah selesai gitu. Nah, jadi karenanya di bulan-bulan ini biasanya kita mengingat kematian itu dengan cara memperingati dalam tanda petik kepada saudara-saudara kita dengan cara berziarah, mengirim doa minimal dari jauh. Ya, syukur-syukur bisa merapat ke makam, kita lihat, kita rawat gitu. Nah, lalu kemudian kita doakan. Saya kira itu yang ditunggu oleh keluarga kita yang memang sudah ada di alam yang lain yang berbeda dengan kita. Nah, dari situ baru kita masuk kepada bulan Ramadan. Nah, begitu bulan Ramadan itu kan, begitu di bulan-bulan ini Allah melihat kita, memperhatikan kita, semuanya Allah ampuni kecuali 2. Satu yang musyrik, yang mensekutukan Allah. Yang kedua masyahid. Masyahid itu orang nggak bertegur sapa. Karena itu kita ada mohon maaf lahir batin dan sebagainya, itu dalam konteks kita jangan sampai dituduh sebagai masyahid, orang yang memutus tali silaturahim, orang yang tidak bertegur sapa dengan yang lain. Karena itu kita bertegur sapa. Dalam konteks ini mungkin saya juga perlu minta maaf kalau ada hal-hal yang nggak berkenan. Saya kira konteksnya itu ya. Baru kita masuk ke Ramadan. Nah, masuk Ramadan juga diingatkan kita di dalam beberapa hadis. Raghima anfu rajulin, yaitu raghima anfu rajulin itu kan nyungsep itu. Apa ini? Hidung seseorang gitu. Artinya celaka lah gitu ya. Siapa yang celaka? Seseorang yang dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan, masuk Ramadan sampai selesai Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, padahal bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Syahrul maghfirah, syahrul rahmah. Bulan maghfirah, bulan rahmah. Nah, kemudian celaka kata Rasulullah SAW, orang yang memasuki bulan Ramadan sampai tamat atau akhir Ramadan tetapi nggak dapat maghfirah, nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu nanti di Ramadan ya, kalau masih ada pertemuan di bulan Ramadan, siapa yang mendapat rahmat dari Allah, siapa yang mendapat maghfirah dari Allah, nah, kita akan bahas. Tapi paling tidak yang mau mendapat maghfirah dari Allah ya mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah memberikan ampunan. Mau rahmat dari Allah ya kita memberi rahmat kepada sesama kita, memberi santunan kalau kita punya rezeki dan lain sebagainya, berbuat baik. Karena siapa yang memberi rahmat, memberi kasih sayang, menunjukkan kasih sayang kepada orang lain,
maka Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Gitu ya. Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Kata Nabi, rahmati, kasih sayangi orang-orang yang ada di muka bumi ini. Bahkan bukan orang itu. Banyak ulama mengatakan tidak saja manusia, tapi juga binatang sekalipun kita kasih sayangi, kita kasih makan, kita rawat kalau kita bisa rawat, atau kita jangan ngusir-ngusir terus gitu ya, atau dikasih tempat, dikasih makan dan seterusnya. Katakanlah kucing misalnya gitu kan, kadang-kadang mengganggu betul gitu. Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Niscaya yang di langit itu memberikan rahmat. Jadi irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Kalau kita memberi rahmat di muka bumi ini, maka Allah, para malaikat akan menurunkan rahmat kepada kita. Itu kuncinya, rahmat itu. Sementara maghfirah kuncinya antara lain ya kita mohon ampun kepada Allah. Tapi ada amalia-amalia yang mengantarkan kita untuk mendapatkan maghfirah. Nanti kan disebutkan di dalam teks-teks hadis itu. Ya, gitu. Misalnya man khaffafa an mamlukihi bihi, yang meringankan beban pembantunya di bulan Ramadan, ghafarahullahu, orang itu akan diampuni. Itu salah satu perbuatan, dan ada perbuatan-perbuatan lain yang nanti insya Allah kalau sampai kita bahas itu. Kemudian satu lagi, karena ini sudah sedikit lagi waktunya, kita diingatkan juga oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau sanatu kulluha Ramadan. Kalau saja kita tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, kandungannya, segala kebaikannya, segala kesempatannya kita untuk berbuat baik, kalau saja kita tahu, katanya, la tamannau, niscaya kita semua itu menginginkan sanatu kulluha Ramadan, bahwa tiap bulan itu bulan Ramadan. Jadi habis Ramadan, Ramadan lagi, habis Ramadan, Ramadan lagi, begitu. Kenapa? Karena betapa kandungan Ramadan itu luar biasa banyaknya. Antara lain kebaikan dilipat gandakan, yudha'afu hasanah, dari yang rata-rata 10 kali lipat. Jadi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kita melakukan perbuatan baik, itu kan Allah balas dengan 10 kebaikan. Itu minimal. Dan di bulan Ramadan itu bahkan hingga 700 kali, bahkan lebih daripada itu. Tak terhingga katanya, dilipat gandakannya. Kemudian bahkan segala macam ketaatan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Kemudian di bulan Ramadan itu doa-doa diterima. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi Allah mengijabah, Allah meloloskan, memberikan segala permintaan hambanya idza da'an, apabila berdoa. Memang pemberian Allah itu macam-macam, ada yang cash and carry, minta langsung dikasih. Tapi ada yang ditunda, ada yang diganti dengan pahala. Gitu ya. Ketika ditunda bukan sesuatu yang jelek, barangkali itu yang terbaik buat kita, hanya kita nggak tahu. Sampai Imam Ghazali memberikan ilustrasi, kita punya anak kita itu sakit misalnya, alhamdulillah ya, jangan sampai sakit, ada sakit itu anak, sakitnya panas, dia merengek minta es krim, apakah dibelikan atau tidak? Ya. Mungkin rata-rata kita nggak membelikannya. Lalu kalau ditanya, apakah nggak sayang sama anak? Sayang banget, justru karena sayangnya tidak diberikan. Nanti kalau udah sembuh, nah, belikan, berapa saja dibelikan. Tapi sekarang lagi, nah kira-kira begitulah kalau doa kita kepada Allah ditunda pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dianggap atau dipandang oleh Allah belum saatnya untuk diberikan. Sebab kalau diberikan sekarang bahaya. Gitu kan, seperti anak sakit tadi minta es krim lagi sakit panas, diberikan malah bahaya, gitu kan, kira-kira begitu. Tapi ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan segala permohonan hambanya apabila dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain doa juga dikabulkan, dosa diampuni. Nah, surga itu merindukannya. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu
merindukan kepada golongan-golongan tertentu. Siapa? Satu di antaranya adalah orang yang berpuasa. Yang as-shaimina, atau dalam teks lain dikatakan at-taimina fi syahri Ramadan. Jadi kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bukan kita rindu kepada surga, tapi surga yang merindukan kita. Nah, itulah kelebihan-kelebihan Ramadan, sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa seandainya lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Jadi seandainya saja umatku tahu apa yang ada kebaikan-kebaikan yang kandungannya di bulan Ramadan, niscaya umatku akan mengharapkan bahwa seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Sekira demikian. Ya, kalau ada yang ditanyakan ya silakan. Ini ada waktu, kalau lihat di situ 2 menit lagi ya, 24 sini ya, jadi 2 menitian lagi lah. Kalau ada yang tanyakan ditambahkan. Tapi tadi itu kita tunggu keputusan pemerintah kapan hari awal puasa yang tahun ini. Ya bahasanya kemungkinan berbedanya itu besar, karena masuk tanggal 11 itu tingginya derajatnya itu masih kecil, kemudian elongasinya juga kelihatannya belum memungkinkan, sehingga boleh jadi puasanya atau Sya'ban digenapkan 30 hari, kemungkinan demikian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.